Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatil mubarakah min indillah, wa bitahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran illallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Tsaniyan, salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz-dzulumati ilan nur. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para hadirin yang insya Allah calon penghuni syurga. Sahabat yang dirahmati Allah, perkenankan saya Nasyiatul Laili Asmadia dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Bayan akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Gaya Hidup Halal Pondasi Santri di Era Digital. Sahabat yang dirahmati Allah, kita hidup di tengah gelombang teknologi yang terus maju. Informasi mengalir deras seperti ombak di tengah lautan. Dan seperti nelayan yang harus jeli dalam memilih ikan, kita pun juga harus jeli dalam memilih mana informasi yang layak kita ambil, kita gunakan, dan bahkan kita konsumsi. Dalam Islam, halal bukan hanya sekedar label. Ia adalah identitas. Halal bukan hanya soal makanan, tetapi prinsip hidup yang mencakup akhlak, adab, dan keputusan-keputusan harian kita. Dan bagi santri, gaya hidup halal adalah pondasi penting agar tetap teguh di tengah guncangan zaman. Lalu, mengapa gaya hidup halal penting untuk kita? Karena di usia inilah karakter sedang dibentuk, nilai-nilai sedang dipilih, dan arah masa depan sedang ditentukan. Dengan menerapkan gaya hidup halal sejak remaja, berarti kita sedang membangun fondasi untuk masa depan yang bersih, berkah, dan bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu adalah musuh yang nyata. Ayat ini adalah dasar utama gaya hidup halal. Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi yang halal lagi baik, tidak hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga pada cara berpakaian, menggunakan teknologi, mencari penghasilan, hingga bersosialisasi. Sebab gaya hidup yang tidak halal justru akan menyeret kita untuk mengikuti jejak langkah setan dan menjauh dari keberkahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita sebagai santri menghidupkan gaya hidup halal di era digital ini? Langkah pertama, pastikan setiap yang kita konsumsi, baik itu makanan, minuman, skincare, maupun konten digital adalah sesuatu yang halal dan bermanfaat. Tidak semua yang viral itu pantas untuk diikuti. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai jari kita menjadi penyebab fitnah, menebarkan aib, ataupun menghancurkan reputasi orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, menyampaikan pesan damai, dan menginspirasi. Ketiga, kelola keuangan dan harta dengan jujur. Hindari praktik seperti riba, penipuan, eksploitasi, atau kecurangan, baik itu di dunia nyata maupun dalam transaksi digital. Karena dalam Islam, kejujuran dalam bermuamalah adalah bagian dari ketakwaan.
Keempat, jaga cara berpakaian dan pergaulan. Perempuan menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang longgar dan sopan, sedangkan laki-laki menutup aurat dengan cara rapi dan tidak isbal. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minati yaududna min absarihinna wa yafatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang artinya, katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Terakhir, mari kita menjadi santri yang cerdas dan bertanggung jawab, yang konsisten membawa nilai-nilai halal bukan hanya di masjid dan pesantren, tetapi juga di dunia digital. Gaya hidup halal bukanlah penghalang kemajuan, tetapi justru menjadi jembatan menuju keberkahan. Seorang pemikir muslim kontemporer, Profesor Thoriq Ramadan pernah menyampaikan, etika Islam tidak hanya bicara tentang halal dan haram, tetapi bagaimana nilai-nilai itu membentuk pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dari sinilah kita belajar bahwa gaya hidup halal bukan hanya sekedar aturan, tetapi fondasi bagi pribadi yang beradab, bermartabat, dan membawa manfaat. Sebab kemajuan sejati bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang nilai dan tanggung jawab. Sahabat yang dirahmati Allah, kita adalah generasi penggerak perubahan. Mari kita buktikan bahwa santri masa kini tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai menjaga. Tidak hanya aktif di dunia maya, tetapi juga taat di dunia nyata. Dan dari santri seperti inilah akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab, tidak hanya produktif, tetapi juga bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai generasi yang menegakkan kehalalan, menebar manfaat, dan pantas menyongsong surga. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.